Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ibnu. Saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Mungkin Mbak April bisa dipimpin untuk berdoa, Mbak April. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Semoga dengan doa kita hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdiri sejenak ya, kita nyanyi bareng-bareng, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin Mbak Dia bisa membantu saya untuk memimpin lagunya, Mbak Dia? Ya, Bu, sebentar. Ya, oke. Baik. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kita bisa selalu menumbuhkan rasa semangat kebangsaan supaya kita bisa tetap selalu menghargai yang namanya kemerdekaan dan menghargai perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Sebelumnya Ibu presensi dulu nggih. Baik, Aprilian Epti. April hadir. Oke, Devita hadir. Oke, Dia Nurlaili hadir, Ibu. Oke, Dita Widianingrum hadir, Dita. Oke, Fatia tidak ada ya? Atau ada? Oke. Sepertinya sakit, Bu. Oh, sakit. Garnis. Hadir. Oke, baik. Hadir semua, Semoga yang sakit bisa segera sembuh dan mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Begitu, Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian ya. Adakah yang ingat pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah ini, jurnal penyesuaian. Berarti pertemuan sebelumnya yang kita pelajari apa? Neraca saldo, neraca saldo ya. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mulai pengertian neraca saldo hingga bagaimana cara kita menyusun neraca saldo yang benar. Kemarin kan kita sudah belajar ya gimana sih kita membuat neraca saldo yang benar itu. Salah satu ciri-ciri neraca saldo yang benar itu adalah total atau jumlah akhirnya adalah seimbang atau kita biasa sebutnya apa, Cak? Balance. Ya, balance, pinter sekali gitu nggih. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai jurnal penyesuaian seperti itu. Kemudian selanjutnya sebelum kita masuk ke materi jurnal penyesuaian, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Ya, jadi setelah mempelajari jurnal penyesuaian ini diharapkan kita bisa yang pertama menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua menjelaskan fungsi jurnal penyesuaian. Yang ketiga menganalisis bentuk jurnal penyesuaian. Yang keempat menganalisis akun yang harus disesuaikan.
Dan yang kelima, menganalisis proses penyesuaian. Untuk yang keenam dan yang ketujuh kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk keterampilannya kita diharapkan bisa menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Seperti itu, nggih. Untuk selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah ini ya. Nah, kita tonton dulu ya videonya. Ini Ibu punya video mengenai jurnal penyesuaian. Oke. Oh, nggih. Nah, itu videonya ya, sekilas video mengenai jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu tujuannya adalah untuk mengetahui antara yang sudah ada dengan yang seharusnya ada, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ini ya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo menurut pencatatan akuntansi di perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi seperti ini, saya ambil contoh, saya punya handphone gitu ya. Saya punya handphone, ini saya beli 2 tahun yang lalu. Misalkan harganya 2 juta. Kira-kira kalau sekarang saya jual masih laku 2 juta enggak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak laku? Sudah dipakai, Bu. Iya, sudah dipakai. Itu kalau seperti itu ya, kalau kita catat harga handphone Ibu masih 2 juta, boleh apa tidak? Kalau saya catat harga handphonenya 2 juta, boleh apa tidak? Tidak boleh, berarti harus kita sesuaikan ya menurut harga jual yang sekarang, seperti itu. Nggih, sebelum saya lanjutkan, ini ada sedikit motivasi untuk kalian ya, untuk kalian. Jadi seperti ini, kita akan belajar hari ini, yang akan kita pelajari adalah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi kita akan membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Pada akhir pelajaran ini saya harapkan nanti kalian semua akan membuat jurnal penyesuaian dengan KKM-nya itu masih sama ya. KKM yang kita capai, yang hendak kita tuju adalah 75 ya, masih sama. Pasti di antara kalian ada yang berpikir seperti ini, wah Bu 75 nanti saya gimana, nanti kalau saya nggak tuntas bagaimana. Jadi jangan seperti itu nggih, jangan takut gagal ya, jangan takut gagal kalau kita tidak mencoba terlebih dahulu. Jadi anak-anak harus mencobanya terlebih dahulu agar tahu kalau kita itu bisa, kalau kita itu mampu. Kalau kita tidak mencoba bagaimana kita tahu kalau kita itu bisa. Seperti itu nggih. Ya, selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi ya. Tadi kita sudah tahu mengenai
pengertian jurnal penyesuaian. Kemudian selanjutnya yang harus kita tahu adalah mengenai fungsi dari jurnal penyesuaian. Ya, yang pertama, menentukan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan akun real, khususnya perkiraan aset dan liabilitas, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Intinya kalau untuk jurnal penyesuaian itu kita tahu jumlah yang sebenarnya itu berapa sih, yang sudah kita pakai itu berapa, yang masih menjadi haknya kita, yang masih menjadi miliknya kita itu berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, agar akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan setiap perkiraan nominal pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berarti dapat saya simpulkan bahwasannya fungsi jurnal penyesuaian itu adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Oh, belum. Oke, kalau belum saya lanjutkan ke sini ya, bentuk jurnal penyesuaian. Ya, jadi sebelum kita menyusun jurnal penyesuaian, kita harus tahu dulu bagaimana sih bentuk jurnal penyesuaian gitu ya. Apakah seperti nasi goreng atau jangan-jangan nanti seperti pisang goreng gitu kan, atau bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Jadi kita harus tahu bentuknya terlebih dahulu. Jadi seperti ini, bisa dilihat di depan gitu ya. Begitulah bentuk jurnal penyesuaian, sebenarnya tidak jauh beda ya dengan bentuk dari jurnal umum yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya masih hampir sama. Yang pertama ya, titik-titik yang atas ada tanda bintang satunya. Di situ diisi dengan nama perusahaan, misalkan PT Sejahtera atau UD Maju Bersama dan lain sebagainya. Kemudian bawahnya pasti ada keterangan yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Itu juga harus ada. Kalau tidak ada nanti kita bingung, ini jurnal penyesuaian kah atau jurnal umum kah atau ini apa sebenarnya gitu ya. Harus ada keterangannya. Kemudian ada keterangan per 31 Desember. Itu adalah tanggal di mana kita melakukan penyesuaian. Karena biasanya penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode akuntansi. Biasanya dilakukan setiap tanggal 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan. Kemudian ada lagi kolom tanggal. Seperti biasa diisi tahun, diisi bulan, dan diisi tanggalnya. Untuk kolom yang kecil itu diisi tanggalnya. Kemudian kolom yang kedua ada keterangan ya. Keterangan di situ silakan bisa diisi dengan nama akun jurnal penyesuaian yang bersangkutan. Misalkan sewa dibayar di muka, beban sewa, dan seterusnya. Kemudian kolom yang C atau referensi diisi dengan kode akun sesuai yang akun yang kita sesuaikan. Misalkan sewa dibayar di muka, nomor akunnya 121, itu di ref ditulis 121 seperti itu. Kemudian kolom debit dan kreditnya itu seperti biasa menyesuaikan untuk saldo normalnya ya. Dia letak saldo normalnya di mana? Kalau harta berarti ada di debit, kalau utang berarti ada di kredit dan seterusnya. Seperti itu, nggih.
Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya. Nah, akun-akun yang harus disesuaikan. Diingat-ingat, ini yang pertama. Ada 7 ya, ini maaf Ibu salah ketik, ada 7, diingat-ingat ada 7 akun yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Yang kedua, piutang pendapatan. Yang ketiga, utang beban. Yang keempat, utang pendapatan. Yang kelima, beban dibayar di muka. Yang keenam, kerugian piutang. Dan yang ketujuh, penyusutan aktiva tetap. Ya, ini selanjutnya adalah mengenai ini. Ya, ini ya. Ini adalah acuannya kalian supaya kalian mudah dalam membuat ayat jurnal penyesuaiannya ya. Di sini sudah Ibu rangkumkan gitu ya. Yang pertama mengenai pemakaian perlengkapan. Jurnalnya bagaimana? Beban perlengkapan, debit, kreditnya adalah perlengkapan gitu ya. Nanti nominalnya menyesuaikan yang sudah terpakai. Kemudian yang kedua, piutang pendapatan ya, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Jadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi uangnya belum kita terima, seperti itu. Jurnalnya adalah piutang, kreditnya pendapatan. Jumlahnya adalah sebesar pendapatan yang masih harus kita terima. Kemudian yang ketiga adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Jadi kita punya utang banyaknya berapa, seperti itu ya. Jurnalnya adalah beban titik-titik, berarti beban apa? Misalkan beban gaji atau beban sewa dan seterusnya. Kemudian kreditnya adalah utang. Nah, utang sewa, utang gaji dan seterusnya. Jumlahnya adalah sebesar yang masih menjadi kewajiban kita, yang masih menjadi tanggungannya kita, yang masih harus kita bayar, seperti itu. Kemudian yang keempat, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Ya, ini biasanya yang bingung gitu ya, karena ada dua metode. Yang pertama adalah metode utang, yang kedua adalah metode pendapatan. Ya, kalau kita mencatatnya dengan metode utang, itu jurnalnya adalah titik-titik diterima di muka. Kemudian kreditnya pendapatan titik-titik. Nah, jumlahnya adalah sebesar yang sudah dipakai atau yang sudah menjadi beban. Kemudian untuk yang kedua, metode pendapatan itu jurnalnya pendapatan titik-titik, kreditnya titik-titik diterima di muka. Jumlahnya adalah sebesar yang belum kita pakai. Berarti yang masih menjadi miliknya kita, yang kita catat seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini beban dibayar di muka. Ini juga ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode harta dan metode yang kedua adalah metode beban. Untuk jurnalnya metode harta adalah beban titik-titik dan titik-titik dibayar di muka. Misalkan kita ambil beban sewa, ya berarti beban sewa dan sewa dibayar di muka. Kemudian angkanya berapa, Bu? Gitu ya. Angkanya adalah yang sudah dipakai atau yang sudah menjadi beban, karena di situ kita memunculkan beban. Kemudian yang B, ya, yang B metode beban itu titik-titik dibayar di muka dan beban titik-titik. Kalau tadi kita ambil sewa, berarti sewa dibayar di muka dan beban sewa, seperti itu. Besarannya berarti kebalikannya. Kalau tadi yang sudah kita pakai, berarti sekarang yang belum kita pakai atau yang masih menjadi miliknya kita, seperti itu.
Kemudian yang keenam, kerugian piutang atau piutang tak tertagih, ya. Itu jurnalnya adalah beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Kemudian yang terakhir adalah penyusutan aktiva tetap, ya. Jurnalnya adalah beban penyusutan titik-titik dan akumulasi penyusutan titik-titik. Kalau tadi Ibu contohkan HP gitu ya, berarti ya beban penyusutan HP itu termasuknya adalah ke peralatan. Berarti beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Seperti itu, nggih. Sampai di sini, sebelum kita membentuk kelompok, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya semuanya? Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, tadi saya sampaikan bahwa untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi harus ada produk yang kalian buat. Pertanyaannya adalah produknya apa, Bu? Seperti itu ya. Produknya adalah jurnal penyesuaian. Gitu nggih. Kemudian sekarang kita bentuk kelompok ya, karena kita jumlahnya ada 31, kita bentuk kelompok menjadi 6 ya. 6 kelompok nggih. Nanti anggotanya ada yang 5, ada yang 6. Kita bentuk secara berhitung saja. Ya. Kita berhitung saja mulai dari depan, mulai dari Mbak Wahyu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah ya. Silahkan sekarang yang tadi mendapatkan nomor 1 bisa bergabung dengan yang sesama mendapatkan nomor 1. Yang mendapatkan nomor 2 silahkan bisa bergabung dengan yang mendapatkan nomor 2. Ya, kelompoknya dimulai dari meja sebelah pintu sini ya, sebelah sini. Silakan bisa untuk kelompok 1, belakangnya kelompok 2, depan lagi kelompok 3, belakangnya kelompok 4, depan lagi kelompok 5, belakangnya kelompok 6. Sampai di sini instruksinya bisa difahami nggih? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Ibu. Oke, setelah kita bentuk kelompok, sekarang Ibu bagi lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya ini kita akan selesaikan dalam waktu 30 menit. Oke. Sebentar, ini Ibu bagikan untuk LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, nggih. Sudah bisa dilihat semuanya? Sampun? Ya, silakan dicek. Ya, di situ ada kolom identitas, nggih. Silakan ditulis nama, kelasnya berarti kelas 11 AKL 2. Silakan ditulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Kemudian anggota kelompoknya juga ditulis, misalkan Dita, Garnis, dia, seperti itu nggih. Kemudian ini ada selanjutnya adalah ini. Ada tujuannya, kemudian selanjutnya ini petunjuk penggunaan LKPD. Mbak Wahyu mungkin bisa membantu saya untuk membacakan petunjuknya. Nggih, bisa Ibu, tapi mohon maaf dibesarkan nggih. Oh iya. Dibesarkan lagi, nggih. Oke. Nah, segini ya Mbak Wahyu ya. Nggih, Bu, terima kasih.
Baik teman-teman, ini adalah petunjuk pengisian LKPD untuk kita hari ini. Yang pertama, membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 2, pastikan semua anggota kelompok siap berdiskusi dan membahas LKPD dengan penuh tanggung jawab, komunikatif, dan kolaboratif. 3, silakan dibaca dengan seksama dan dipahami LKPD yang telah diterima untuk kemudian didiskusikan dalam kelompok sesuai dengan disiplin waktu yang diberikan, yaitu 30 menit untuk pertemuan 1 dan 30 menit untuk pertemuan 2. 4. Jika terdapat kesulitan, dapat bertanya terhadap teman dalam satu kelompok lain, atau langsung berkomunikasi dengan guru. 5. Kerjakan pada langkah-langkah yang telah disediakan dengan teliti dan kehati-hatian. 6. Setelah LKPD selesai, silakan presentasikan bersama anggota kelompok di depan kelas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wahyu. Nggih. Jadi LKPD ini nanti akan kalian selesaikan secara berkelompok ya. Jadi tidak mandiri. Secara berdiskusi kelompok, yang namanya kita berkelompok berdiskusi, berarti antar anggota kelompoknya harus ada yang namanya kerja sama. Seperti itu, G. Silahkan dibuka untuk kegiatannya di pertemuan pertama. Di sini sudah ada neraca saldo sebelum penyesuaian, dan di sini di bawahnya sudah ada data penyesuaiannya. Nggih. Di semua LKPD-nya sudah ada nggih? Sudah? Sampun Ibu. Oke, baik. Silakan ini dikerjakan dulu, didiskusikan bersama kelompoknya, waktunya 30 menit. Jadi harap diperhatikan baik-baik, waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Oke, instruksinya bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sekarang bisa dikerjakan dulu bersama anggota kelompoknya. 30 menit ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, 15 menit sudah berjalan. Adakah kendala atau kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya, dalam menyelesaikan tugasnya? Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan. Ada? Ya, sejauh ini belum ada ya, boleh dilanjutkan. Masih 15 menit waktunya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Mbak Wahyu ada kesulitan? Mbak Wahyu ada kesulitan kah? Ya, belum Ibu. Oh, belum. Oke, baik. Dilanjutkan dulu, nggih. Garnis ada kesulitan mungkin? Ini, Bu, saya banyak coretannya nggak apa-apa kali ya? Banyak coretan untuk latihan nggak apa-apa, tapi nanti ketika kita benar-benar mengerjakan yang satu siklus, dihindari ya Garnis ya. Untuk Oke, Bu. Siap, Bu. diminimalisir untuk coretannya. Oke, waktu habis. Sudah selesai ya? Waktu habis 30 menit sudah berlalu. Halo, masih oke? Ya Bu, sudah selesai. Oke, masih oke ya? Kayaknya kok pusing semua ini muka-mukanya. Susah banget Bu, soalnya Bu. Bu. Oke, ya nanti kelompoknya maju, kita diskusikan bersama ya. Jangan pusing dong, jangan pusing. Oke, kita hilangkan pusingnya dulu, boleh? Boleh ya. Mic-nya bisa dinyalakan, kita hilangkan pusingnya dulu sebentar, kita tepuk semangat.
Ya, seperti ini. Ibu ajarkan. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ayo. Seperti itu ya. Ayo, bareng-bareng. Coba, bareng-bareng sebelum kita presentasi. Sekali aja ya. Tepuk semangat. Semangat ayo. Oke ya. Oke, sepertinya sudah ceria lagi, pusingnya sudah hilang ya. Jangan pusing-pusing dong ya. Akuntansi itu memang sebenarnya nggak bikin pusing sih, hanya bikin penasaran aja gitu kan. Hanya bikin penasaran aja. Dan karena kita penasaran ya jadinya, oh ini harus selesai, ini gimana kan gitu ya. Sekarang kita bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin hari ini bisa 3 kelompok terlebih dahulu. Kan tadi ada 6 kelompok ya, 3 kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok selanjutnya yang 3 untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu, nggih. Biar adil, bagaimana kalau kita undi saja? Ya, kita undi saja ya. Di sini Ibu ada ini lintingan kertas ya, gulungan kertas. Ini isinya angka 1 sampai angka 1 sampai 6 ya. Jadi nanti yang angkanya keluar hari ini, maju hari ini, yang angkanya keluarnya pertemuan selanjutnya, berarti maju pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai undinya. Oke, sudah jatuh 1. Kelompok yang maju adalah kelompok 4 ya, yang maju adalah kelompok 4. Kelompok 4 itu adalah kelompoknya Erlita ya. Kelompoknya Erlita. Oke. Erlita, silakan ini bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk jurnal penyesuaian yang nomor 1 dan 2 ya, kelompoknya Erlita nomor 1 dan 2. Silahkan bisa dipresentasikan Erlita. Ya, Erlita, bisa dibacakan hasil diskusinya, nggih? Iya, suaranya yang keras, Erlita. Halo, Iya. suara saya sudah terdengar ya, Bu? Sudah, silahkan bisa dilanjutkan, Erlita. Baik, jadi untuk jurnal yang pertama itu yang debitnya adalah beban perlengkapan, untuk kreditnya itu adalah perlengkapan senilai 300.000. Untuk jurnal yang kedua itu adalah beban sewa di debit, terus sewa dibayar di muka di kredit senilai 1.500.000, Bu. Seperti itu jurnalnya. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda jawabannya? Atau sama? Atau sama dari kelompok lain? Adakah yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Oke. Erlita nanti kolom referensinya bisa diisi, nggih? Baik, Bu. Nanti kalau referensinya saya isi, Bu. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Erlita. Bagus sekali. Kita lanjut ke kelompok yang kedua, nggih. Kelompok yang kedua, kita undi lagi. Coba ini kelompok berapa yang maju? Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Kelompok 5 ini adalah kelompoknya Mbak Garnis. Silahkan Mbak Garnis bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Ye. Bu. Silahkan Mbak Garnis. Untuk transaksi tanggal 31, Bu. Ye. Yang pertama, beban penyusutan kendaraan itu ditaruh di debit sebesar 20 juta. Ye. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan itu ditaruh di kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian yang kedua,
Mbak Nah, Bernis? transaksi tanggal 31 yang kedua di Mm-mm. debit beban gaji sebesar 300.000, di kreditnya itu utang gaji 300.000. Oke, baik. Kelompok yang lain ada tanggapan ataukah ada yang berbeda jawabannya? Sama Ibu. Oke, sama. Sama ya Mbak Garnis ya. Nanti kolom referensinya bisa diisi. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Mbak Garnis. Iya. Semua kelompok sudah maju, 3 kelompok sudah maju hari ini. Adakah yang masih merasa kesulitan dengan pembuatan jurnal penyesuaian? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan dan kalian juga sudah mencoba mengerjakan. Adakah yang masih kesulitan? Oh, masih sering salah nomor akunnya. Untuk nomor akun itu bisa dilihat di data sebelum penyesuaian ya Mas Ibnu ya. Bisa dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Jadi di situ nanti ada misalkan kas nomor akunnya 101. Jadi memang harus cermat karena kan untuk neraca saldo sebelum penyesuaian itu datanya banyak. Jadi harus kita cari satu persatu ya, harus cari satu persatu. Berapa sih kita tulis satu persatu. Seperti itu. Oke. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang kalian tangkap dari kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin Chandra bisa mengungkapkan pendapatnya. Halo Chandra. Iya Bu Velia. Mohon maaf apakah suara saya terdengar Bu Velia? Mohon maaf Bu, tadi Terdengar saya jelas. terganggu sinyal Bu, jadinya Oke. tidak mengikuti pelajaran Ibu dengan baik ini. Oh, Saya masih sering kesulitan Bu sebenarnya Bu, kalau jurnal penyesuaian itu sering terbalik-balik akunnya. Jadi saya masih agak kesulitan, iya. Jadi belum paham banget nih Bu yang jurnal penyesuaian. Iya, nanti dipelajari lagi ya Chandra ya untuk jurnal penyesuaiannya. Ya, baik, Bu. Berarti Boleh ya gimana? Boleh nggak Bu kalau misalkan nanyanya di luar jam pelajaran Bu? Oh boleh, nanti boleh WA saya atau ketika saya kosong dan lagi jam istirahat, nanti bisa bertanya di kantor. Gitu Ge, Chandra Oke, ya? Bu Velia. Terima kasih Bu Velia. Sama-sama. Nah, sekarang untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian gitu ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, yuk coba kita kerjakan. Ini Ibu ada 5 soal pilihan ganda dan ada 2 soal uraian. Silahkan bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit saja. Ya, ini Ibu bagikan dulu. Nah, silakan, ini bisa dikerjakan. Jangan lupa ditulis identitasnya ya. Soalnya Ibu sering bingung. Ini jawabannya benar semua, dapat 100. Tapi ketika dilihat ini punyanya siapa? Wah, ternyata nggak ada namanya. Kan Ibu jadi bingung, ini namanya punyanya siapa gitu ya. Silakan. Sudah dapat semua ya? Sudah? Oke, kalau sudah dapat semua silakan bisa dikerjakan. Waktunya 15 menit. 15 menit saja. Oke, 5 menit sudah berlalu. Yo, tinggal 2 menit waktunya. Sudah selesai atau belum? Yang sudah selesai, yo, boleh dikumpulkan. Yang belum selesai, silahkan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ya, 2 menit sudah berlalu. Silahkan yuk semuanya dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan ke depan. Semuanya dikumpulkan ke depan. Ayo silahkan dikumpulkan. Ayo. Fatia, ini mana pekerjaannya? Ayo silahkan dikumpulkan Fatia. Ayo. Bu, sebentar Bu. Oke, cepat ayo. Waktunya Sebentar sudah Bu, kurang sedikit Bu. Oke. Bentar Bu, belum. Ayo. Cepat sedikit. Bonus waktu Bu, bonus. Wow. Aduh, susah Bu, susah. Bonus. Ya, oke. 1 menit lagi, wis. 1 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi.
Ayo, 1 menit lagi, silakan. Ya, silakan ayo dikumpulkan. Ayo, Fatia, Garnis, ayo silakan dikumpulkan. Ya, sudah selesai semua, G? Sudah, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah. Ngos-ngosan ya? Ngos-ngosan, Lari-lari, Bu, panik, ngumpulinnya. lari-lari ya. Oke. Nah, sudah selesai semua yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, karena dari awal sampai di ujung pertemuan kita semuanya sudah berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Mungkin ada yang belum difahami. Tadi seperti Mbak Chandra masih kesulitan Ibu, masih kebalik-balik seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari lagi di bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Di situ semuanya sudah lengkap. Nanti dipelajari lagi. Kalau masih belum jelas juga silahkan bisa tanyakan ke saya langsung atau bisa melalui WhatsApp. Seperti itu, nggih. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya, karena akuntansi itu adalah sebuah siklus gitu ya. Ketika kita sudah membuat jurnal, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan posting ke buku besar dan berarti kita harus membuat yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nggih. Berarti nanti pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah posting, sama seperti pertemuan yang lalu. Posting, hanya saja yang akan kita posting adalah jurnal penyesuaiannya. Ya, dan kemudian kita buat juga neraca saldo sebelum penyesuaian. Seperti itu. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga kalian kegiatannya hari ini berjalan lancar dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Ibu akhiri. Apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, mohon dimaafkan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu wabarakatuh. Felia. Terima kasih, Bu Felia. Terima kasih, Bu.